Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dini Septiangrini dengan MPM 204230307. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang apa itu pendekatan saintifik, PJBL, dan apa itu pendekatan deep learning. Pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik atau juga disebut dengan pendekatan 5M pendekatan ini berfokus pada melatih siswa untuk berpikir ilmiah dengan tahapan sistematis. Artinya tahapan sistematis ini, tahapan pada pendekatan saintifik atau 5M ini dibuat dengan jelas dan berurutan. Yang pertama itu ada mengamati atau observing. Jadi pada observing ini siswa itu diajak melihat, mendengar, dan merasakan objek belajar untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Dengan contoh pada mengamati tumbuhan di sekolah. Siswa diajak untuk mengamati misalnya itu tumbuhan dari biji kacang hijau. Nah, yang kedua itu ada menanya atau questioning. Dari menanya atau questioning ini, pengamatan muncul dari pikiran siswa dan siswa itu mulai mempertanyakan dengan pikiran kritis mengapa, bagaimana, atau apa yang terjadi jika. Dengan contoh, kenapa tumbuhan kacang hijau itu memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kita masuk ke tahap 3M ya. Nah, pada M yang ketiga ini itu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Jadi pada eksperimen ini siswa itu mencari data lewat buku, internet, wawancara, atau melakukan percobaan. Nah, percobaannya itu bisa dilakukan dengan menanam biji kacang hijau dengan tahapan-tahapan yang direncanakan oleh guru dengan pertumbuhannya. Dan M yang keempat itu adalah menalar atau mengasosiasi. Nah, menalar di sini siswa itu diajak untuk menganalisiskan data untuk menemukan hubungan antar konsep. Contoh, menyimpulkan bahwa di dalam fotosintesis biji kacang hijau itu memerlukan cahaya matahari agar bisa bertumbuh. Serta M yang terakhir itu mengkomunikasikan atau communication. Nah, jadi communicating ini siswa itu menyampaikan hasil belajar dalam bentuk prestasi, presentasi, laporan, atau poster. Dengan contoh itu, siswa itu membuat poster tentang siklus pertumbuhan tersebut dari hari pertama, hari kedua, dan sampai hari kelima atau hari ketujuh. Nah, makna dari pendekatan saintifik atau 5M ini, siswa itu diajak untuk berpikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kata yang kedua yaitu PJBL atau Project Basic Learning. Jadi PJBL atau Project Basic Learning ini adalah model pembelajaran dengan berbasis proyek yang berfokus pada pengalaman nyata. Dimulai dengan pertanyaan pemicu atau masalah nyata. Yang kedua itu dilanjutkan dengan perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi proyek. Nah, hasil yang dihasilkan dari PJBL ini berupa produk nyata, laporan, karya, dan solusinya. Dengan mengembangkan kerjasama, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan memecahkan masalah. Dengan contohnya, siswa membuat proyek kebersihan sekolah dengan mendesain tempat sampah yang kreatif dari barang bekas, kemudian mempresentasikannya dan manfaatnya. Nah, makna dari Project Basic Learning ini bagi siswa di sini bukan hanya dituntut belajar secara teori, tetapi juga menciptakan karya nyata yang bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari oleh siswa tersebut. Nah, kita masuk pada pendekatan
deep learning dalam pembelajaran. Jadi, deep learning di sini berarti siswa itu memahami materi itu secara mendalam, bukan hanya menghafal. Nah, deep learning ini disandingkan dengan yang namanya surface learning. Nah, surface learning ini dia hanya berfokus pada hafalan fakta. Tetapi berbeda dengan deep learning. Deep learning ini menekankan pemahaman, keterkaitan konsep, serta penerapan di dunia nyata. Dan ada pun ciri-ciri dari deep learning itu. Yang pertama ini, deep learning ini menghubungkan konsep antar materi. Dan kedua ini, deep learning itu mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Nah, adapun dalam bagian deep learning ini terdiri dari yang namanya threefold. Nah, dan apa sih itu threefold learning? Jadi agar deep learning ini berhasil, perlu adanya pendekatan yang saling melengkapi. Dan threefold ini menjadi dasar adanya deep learning. Nah, meaningful itu berarti siswa ini diberikan materi pelajaran secara kontekstual, relevan dan bermakna bagi kehidupannya. Materi yang dikaitkan dalam pembelajaran ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, sesuai dan bermakna. Nah, kalau mindful learning ini, siswa itu dituntut belajar dengan kesadaran diri, artinya melibatkan aspek spiritual dan emosional. Sedangkan joyful learning ini dalam proses pembelajaran itu harus dengan pembelajaran yang menyenangkan, penuh interaksi positif dan humanis. Joyful ini learning ini pembelajaran yang menyenangkan, artinya tidak tegang atau membuat siswa itu takut. Maknanya dari threefold learning ini, ketika mindful, meaningful, joyful learning ini terpadu, maka terbentuklah yang namanya pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Di dalam deep learning ini harus adanya materi yang kontekstual, adanya siswa yang sadar diri dengan belajarnya, terus itu proses belajar itu menyenangkan, maka terjadilah yang namanya pembelajaran deep learning. Jadi di dalam strategi deep learning ini, untuk mencapai pembelajaran yang mendalam, ada beberapa strategi utamanya, yaitu kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, refleksi atau metakognisi, interdiscipliner problem based learning atau PBL. Nah, kolaborasi ini siswa itu belajar bersama, berdiskusi, dan saling bertukar pengetahuan. Pada berpikir kritis atau kreatif ini bukan sekedar menjawab soal hafalan, tapi mampu menganalisis, membandingkan, mengevaluasi, dan menciptakan solusi baru. Nah, pada tahap strategi refleksi ini, siswa itu diajak untuk merenung, apa yang sudah aku pelajari hari ini, apa yang masih sulit, dan bagaimana aku bisa memperbaikinya. Pada interdisipliner ini, artinya itu siswa itu guru ini menghubungkan antar mata pelajaran sehingga siswa itu dapat melihat keterkaitan ilmu. Contohnya itu pada pembelajaran IPAS, itu kan mengaitkan antar dua pelajaran, yaitu IPA dan IPS. Nah, pada PBL ini siswa itu dihadapkan pada masalah nyata agar belajar mencari solusi. Contohnya, siswa itu diminta merancang solusi pengelolaan sampah di rumah tangga. Dari situ mereka mengaitkan pembelajaran IPAS tadi, bahkan seni, untuk mendesain kampanye kebersihan. Nah, makna dari strategi ini menjadikan siswa itu lebih siap menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan. Ciri-ciri dari deep learning ini, artinya siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif.
dengan memecahkan masalah nyata, dengan kreativitas. Jadi dalam memecahkan masalah nyata, siswa itu dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kreativitas. Dan terakhir itu ciri-ciri dari deep learning ini mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari siswa. Artinya di dalam proses pembelajaran deep learning ini, dalam proses pembelajaran itu dikaitkan dengan kontekstual atau sesuai dengan pengalaman nyata siswa. Dan dapat dicontohkan dari deep learning ini, siswa itu tidak hanya perlu pengertian fotosintesis saja, tetapi mampu menjelaskan hubungannya dengan ketahanan pangan manusia. Jadi siswa itu tidak hanya memahami surface learning atau fakta dan pengertiannya saja, tetapi dalam proses deep learning ini siswa itu dituntut untuk mampu menjelaskan hubungan fotosintesis itu dengan ketahanan pangan manusia. Jadi maknanya siswa itu di dalam pembelajaran deep learning ini tumbuh menjadi pembelajaran mandiri, pelajar yang mandiri dan paham bukan hanya mengingat. Masuk pada tahap kesimpulan. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwasannya scientific atau 5M ini melatih langkah berpikir ilmiah dengan 5M tadi, dan PJBL ini belajar lewat proyek nyata, sedangkan deep learning ini pemahaman mendalam, bukan surface learning yang hanya fokus pada fakta dan hafalan. Tetapi di dalam deep learning itu dengan adanya mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, terbentuklah deep learning. Nah, ada pun strategi yang digunakan oleh deep learning ini dengan kolaborasi, kritis, refleksi, interdisipliner, problem solving. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan keempat ini. Mungkin bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.